Di tengah gegap gempita dunia digital yang terus berlari tanpa menoleh ke belakang, lahirlah sebuah generasi yang tidak pernah tahu rasanya hidup tanpa internet, tidak mengenal dunia sebelum media sosial, dan tidak punya kenangan akan surat kabar pagi. Mereka adalah Gen Z, generasi yang tumbuh dalam dunia serba instan, namun justru dituntut berpikir panjang tentang masa depan yang serba tak pasti. Gen Z adalah generasi paling terdidik, tapi juga paling cemas. Riset global menunjukkan bahwa Gen Z merupakan generasi yang memiliki akses pendidikan paling luas sepanjang sejarah umat manusia. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga tercatat sebagai generasi dengan tingkat kecemasan mental tertinggi karena semakin banyak yang diketahui, semakin besar pula beban ekspektasi yang harus mereka pikul dalam hidup yang tak lagi sederhana. Hidup dalam dua dunia, nyata dan virtual. Ketika bangun tidur yang pertama dicari adalah layar ponsel, dan tidur malam tidak pernah lengkap tanpa mengecek notifikasi, maka jelas terlihat bahwa Gen Z bukan hanya hidup di dunia nyata, tapi juga membangun eksistensi di dunia maya. Sebuah kehidupan paralel yang mempengaruhi identitas, perasaan, bahkan cara mereka mencintai dan kecewa. Generasi paling kreatif tapi rentan secara finansial. Di balik konten-konten kreatif, bisnis kecil dari kamar tidur, dan semangat jeti bos dari sekarang, ternyata banyak Gen Z yang harus berjibaku dengan realitas ekonomi yang pahit, pekerjaan yang tak stabil, harga kebutuhan hidup yang terus melonjak, serta tekanan sosial untuk sukses muda, yang sebenarnya penuh ilusi algoritma dan marketing personal. Sosial, paling terbuka, tapi juga paling sendirian. Gen Z adalah generasi yang paling terbuka dengan perbedaan, memperjuangkan kesetaraan gender, identitas, hingga isu lingkungan. Namun di balik layar, mereka juga menjadi generasi yang paling merasa kesepian, karena dunia yang terkoneksi secara digital ternyata tidak cukup untuk menggantikan hangatnya interaksi manusia yang nyata dan mendalam. Pendidikan tidak lagi tentang nilai, tapi tentang relevansi. Bagi Gen Z, sekolah bukan lagi tempat mencari angka semata, melainkan tempat untuk mencari makna, koneksi, dan relevansi terhadap dunia nyata. Karena mereka menyadari bahwa hafalan tidak bisa menyelamatkan masa depan, dan nilai ujian tidak menjamin mereka bisa bertahan hidup di dunia yang penuh disrupsi dan kompetisi global. Identitas di antara harapan orang tua dan realita diri sendiri. Di satu sisi, mereka dibesarkan oleh orang tua yang masih percaya pada stabilitas kerja dan jenjang karier linear. Namun di sisi lain, Gen Z merasakan dorongan kuat untuk menjadi diri sendiri, mengejar passion, dan membentuk jalan hidup yang otentik. Konflik ini menjadikan banyak anak muda terjebak di antara dua dunia, yang tidak selalu bisa disatukan dengan mulus. Gen Z, generasi harapan sekaligus alarm perubahan. Gen Z bukanlah generasi yang lemah. Mereka hanya hidup dalam zaman yang terlalu bising dan cepat untuk diikuti dengan tenang. Maka jika kita ingin melihat masa depan yang lebih sehat dan adil, mendengarkan mereka bukan sekadar pilihan, tapi keharusan karena di balik keresahan mereka, ada sinyal kuat bahwa dunia ini sedang butuh arah baru. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gen Z benar-benar generasi yang paling lemah atau justru paling kuat? Karena terus bertahan di zaman yang rumit ini, tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.